Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Agus Eko Sujianto SEMM dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Dalam video ini kami akan mempresentasikan materi mengenai pasar permintaan dan penawaran. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan, saya Vina Melinda, NIM 040. Saya Cindy Dwi Andini, NIM 095. Saya Rita Angelia, NIM 045. Dalam video ini kami akan membahas beberapa subbab antara lain. Yang pertama, pengertian pasar permintaan dan penawaran. Yang kedua, hukum pasar permintaan dan penawaran. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pasar permintaan dan penawaran. Yang keempat, fungsi permintaan dan penawaran. Yang kelima, titik keseimbangan pasar permintaan dan penawaran. Yang keenam, isu terkait pasar permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, pergerakan dan pergeseran kurva. Masuk bab yang pertama, pengertian pasar permintaan dan penawaran. Apa sih yang dimaksud pasar permintaan dan penawaran? Berikut penjelasannya. Pengertian pasar sendiri yaitu bertemunya antara penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi jual beli, yang dimana hasil dari transaksi jual beli tersebut akan menghasilkan penawaran dan permintaan yang biasa kita sebut dengan supply and demand. Pengertian penawaran yaitu suatu produk, barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh suatu perusahaan. Hukum penawaran yaitu jika suatu produk, barang atau jasa meningkat, maka tingkat produksi juga akan meningkat. Dan sebaliknya, jika suatu barang, produk atau jasa menurun, maka tingkat produksi juga akan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah biaya produksi. Semakin rendah tingkat produksi, semakin rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat produksi yang akan dihasilkan dan akan mengakibatkan barang tersebut menjadi murah. Yang kedua, ada teknologi. Semakin berkembangnya teknologi, maka akan semakin mempercepat barang atau jasa yang akan dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada prediksi di masa yang akan mendatang, yang dimana prediksi di masa yang akan mendatang akan cenderung mempengaruhi orang untuk menahan membeli barang atau jasa. Yang selanjutnya ada kurva penawaran, yaitu P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP, yang dimana P adalah price atau harga, A adalah angka konstanta, B adalah gradien atau kemiringan, dan Q adalah kuantiti barang. Yang selanjutnya ada kurva penawaran. Semisal kita akan membeli sebuah sepatu atau sepasang sepatu, biaya produksi yang dihasilkan awalnya itu 150, maka kuantiti barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan sepatu juga akan menurun, semisal 10. Dan sebaliknya, jika tingkat produksi akan meningkat, semisal ada di 350, maka kuantiti yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut juga akan meningkat. Materi selanjutnya adalah permintaan. Pengertian permintaan adalah jumlah produk, barang, atau jasa yang akan mampu dibeli oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu. Hukum demand adalah jika harga suatu barang naik, maka kuantiti oleh konsumen tersebut, peminatnya akan turun. Dan sebaliknya, jika suatu harga barang itu turun, maka kuantiti dari konsumen itu akan naik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ada selera konsumen. Semisal, saya tidak
saya kurang suka kalau sepatu yang saya gunakan tidak merek Adidas. Maka saya juga tidak akan membeli merek lain selain Adidas. Jadi, selera konsumen akan mempengaruhi permintaan dari barang atau jasa. Yang kedua, ada barang substitusi atau pengganti. Semisal, harga suatu kopi naik, maka otomatis masyarakat akan memilih pilihan lain selain kopi. Semisal masyarakat akan memilih teh, maka permintaan dari teh juga akan meningkat. Yang ketiga, ada pendapatan nasional. Pendapatan. Semakin banyaknya pendapatan yang masyarakat miliki, semakin banyak juga kebutuhan yang akan mereka penuhi. Yang selanjutnya ada fungsi permintaan, yaitu Q sama dengan A min BP, yang dimana Q adalah quantity, A adalah angka konstanta, B adalah gradien atau garis kemiringan, dan P adalah price atau harga. Materi selanjutnya adalah kurva permintaan. Saya akan mengambil contoh. Saya akan membeli cabai, yang dimana harga awal cabai ada di 1.200 dan peminatnya masih 50. Harga akhir cabai ada di 900 dan peminatnya ada di 70. Maka harga dari suatu barang atau jasa akan mempengaruhi kuantiti dari konsumen tersebut. Bab selanjutnya adalah titik keseimbangan pasar permintaan dan penawaran. Di bab ini saya akan menjelaskan pengertian dan bagaimana cara menghitung titik keseimbangan pasar permintaan dan penawaran. Pengertian keseimbangan. Keseimbangan adalah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta atau ditawar dalam harga tertentu. Adapun harga keseimbangan atau harga pasar, yang artinya harga yang terjadi saat jumlah barang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Keseimbangan terjadi ketika kurva permintaan berpotong dengan kurva penawaran. Titik perpotongan itu disebut titik keseimbangan atau biasa disebut equilibrium. Dalam kurva terdapat harga-harga. Nah, harga-harga pada titik keseimbangan itu disebut harga keseimbangan. Pengertian harga keseimbangan seperti yang sudah dijelaskan. Pada titik kurva terdapat jumlah-jumlah yang disebut jumlah keseimbangan. Nah, selanjutnya masuk bab cara menghitung harga dan jumlah keseimbangan. Ada 3 cara dalam menghitung harga dan jumlah keseimbangan. Cara yang pertama dengan menggunakan tabel, dan cara yang kedua menggunakan kurva, dan cara yang ketiga dengan menggunakan pendekatan matematis atau rumus. Pertama, menghitung keseimbangan pasar menggunakan tabel. Menghitung keseimbangan pasar menggunakan tabel bisa dilakukan dengan mudah dengan membuat tabel berisikan P, QD, dan QS. Seperti contoh tabel di samping. Pada tabel harga diisi daftar harga yang diberikan. Pada QD diisi daftar berapa jumlah unit yang diminta dengan harga tersebut. Lalu pada QS diisi daftar berapa jumlah unit yang ditawarkan dengan harga yang terkait. Dan yang kedua, menghitung keseimbangan pasar dengan menggunakan kurva. Menghitung keseimbangan pasar menggunakan kurva tidak berbeda jauh dengan menggunakan tabel. Hal yang dilakukan hanya dengan menggunakan P dan H sebagai kurva. Potongan antara demand dan supply yang terbentuk dari garis kurva itulah yang merupakan titik keseimbangannya. Dan yang terakhir, menghitung keseimbangan pasar dengan menggunakan pendekatan matematis. Pendekatan matematis diberlakukan jika data yang diperoleh merupakan fungsi permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan akan terbentuk jika memenuhi rumus yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS.
Selanjutnya, isu dalam pasar permintaan dan penawaran. Saya mengambil salah satu contoh isu dalam pasar permintaan dan penawaran. Menjelang Ramadan, harga beberapa kebutuhan pokok atau sembako melonjak drastis. Kebutuhan pokok dengan harga naik semisal beras. Harga beras dengan kualitas sedang yang biasa dijual antara 6.900 sampai 7.500 per kilogram, saat ini harganya melonjak hingga 9.000 per kilogram. Selain beras, harga telur ayam, minyak goreng, daging sapi, daging ayam pun melonjak drastis. Bahkan beras terbaik yang biasa dijual harga 8.000 per kilogram, kini naik hingga 12.000 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan banyak masyarakat, terutama ibu rumah tangga. Menurut para pedagang, pasokan barang yang berkurang di pasaran menjadi penyebab kenaikan harga. Materi selanjutnya adalah pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan. Apa sih yang mempengaruhi pergerakan kurva permintaan? Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan, yang terjadi perubahan jumlah produk yang diminta konsumen karena perubahan harga produk. Kurva permintaan itu bergerak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Misalkan, bergerak ke atas, harga naik. Sebaliknya, jika bergerak menuju ke bawah, berarti harga turun. Selanjutnya, pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran, yang terjadi akibat perubahan produk yang ditawarkan produsen akibat dari perubahan harga produk tersebut. Kurva penawaran bergerak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Apabila menuju ke bawah, maka harganya turun. Intinya, kurva demand dan supply bergerak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Setiap pergerakan pasti ada pergeseran. Nah, pergeseran kurva demand atau permintaan jadi karena perubahan jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Berarti, kurva permintaan itu bergeser dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan lain-lain. Seperti yang pertama tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, itulah yang menyebabkan kurva permintaan itu bergeser selain harga barang itu sendiri. Kurva D ke D-aksen bergeser ke kanan atas. Nah, kalau kurva tersebut bergeser D ke D-aksen disebabkan terjadinya kenaikan faktor lain seperti kenaikan pendapatan. Nah, sebaliknya kalau bergeser ke kiri turun, D ke D-aksen bergeser ke kiri bawah disebabkan terjadinya perubahan faktor lain seperti penurunan pendapatan. Ketika kurva S bergeser ke kurva S-aksen, berarti dari S ke S-aksen bergeser ke kanan. Artinya, harga barang tersebut hanya dipengaruhi oleh kurva demand dan supply. Kurva penawaran bergeser dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti biaya, produksi, teknologi, dan lain-lain. Ketika kurva S bergeser ke kurva S-aksen, berarti dari S ke S-aksen bergeser ke kanan atau ke kanan bawah sehingga disebabkan terjadinya peningkatan. Faktor lain seperti peningkatan biaya produksi sangat meningkat. Misalkan bergeser dari S ke S-aksen, maka S ke S-aksen bergeser jajar ke kiri atas, disebabkan terjadinya perubahan faktor lain seperti turunnya biaya produksi. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.